Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan dalam surah An-Nur ayat 41 yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di saat ini, yaitu peristiwa musibah akibat perbuatan tangan-tangan mereka, yaitu tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di dalam ayat disebutkan Toharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat perbuatan tangan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini memberikan penjelasan kenapa di Sumatera, di Aceh terjadi banjir bandang akibat perbuatan manusia yang bertanggung jawab, karena gunung yang biasanya menampung air hujan karena kayunya ditebang habis, sehingga Allah menurunkan peringatan yang sangat dahsyat. Biasanya kalau banjir itu yang dibawa batu dan tanah, tapi ini yang dibawa adalah kayu gelondongan yang sangat luar biasa. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang berbuat biadab, orang-orang yang tidak senantiasa memikirkan tentang dampak akibat perbuatan, hanya memikirkan tentang keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan mereka. Begitu juga Allah SWT menguji kepada orang-orang yang beriman agar mereka ketika mendapatkan musibah, mereka dengan sabar. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf
wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiril sabirin. Sungguh kamu semua akan kami uji. Yang pertama berupa ketakutan, berupa kehilangan harta benda, berupa kehilangan harta dan jiwa, berupa kehilangan buah-buahan, agar mereka menjadi orang-orang yang sabar. Jadi ketika terjadi musibah pasti akan kekurangan, mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan tidur. Biasanya terjadi musibah itu waktu subuh. Kita perhatikan berkali-kali kalau yang namanya musibah tsunami, banjir bandang itu waktu subuh. Dan kebetulan dari tahun 2004 sampai sekarang itu terjadi setiap tanggal 26 Desember, 26 November, ya menjelang akhir tahun. Karena apa? Nanti pada saat datang akhir tahun, mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang kufur, mereka mengadakan pesta fora, mabok-mabokan, berbuat kejahatan semaunya sendiri, seolah-olah tidak akan hidup selama-lamanya, seolah-olah mereka akan hidup di dunia, tidak mengenal akhirat. Sehingga pada saat malam tahun baru dirayakan dengan berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat besar. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam ayat ini, terjadi kerusakan-kerusakan bukan akibat dari yang lain karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bagaimana yang terjadi menurut berita hari ini, 742 mereka meninggal dunia, 741 mereka kehilangan yang belum ditemukan, 2 juta mereka dalam keadaan pengungsian, 3,5 juta mereka dalam keadaan dampak yang mengenaskan. Karena apa? Di tempat-tempat yang sulit untuk menerima bantuan, mereka hanya mengeluh. Itu akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Tapi orang-orang yang beriman akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya bahwa asalnya dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu di dalam ayat 41, apabila terjadi kerusakan di daratan, di lautan, akibat tangan-tangan mereka itu, agar mereka merasakan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya kembali ke jalan yang benar, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya di saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan berupa tsunami, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus. Mereka seolah-olah tidak paham tentang itu. Padahal itu adalah Allah mengingatkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, mari kita yang ada di sini, yang dalam keadaan aman, belum terjadi musibah, maka kita diwajibkan untuk menjaga sholat berjamaah di masjid.